Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa yang berbahagia, kembali lagi dalam podcast FTIK Progresif. Buka pikiran, buka hati, meraih ridho ilahi. Oke, dalam kesempatan kali ini saya diberi amanah untuk menjadi host dalam podcast kali ini, yang mana di sini kita akan berbincang-bincang membahas mengenai pandangan ibadah puasa dalam bulan Ramadan. Dan dalam kesempatan kali ini saya ditemani oleh narasumber yang luar biasa, yaitu Dr. Novan Ardiwiani, MPDI. Assalamualaikum Bapak, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baik Mbak. Alhamdulillah. Oke, dalam kesempatan kali ini, dalam bulan Ramadan ini tentunya kita selaku umat muslim berbondong-bondong dalam beribadah nih Pak. Tentunya dalam hal kecil saja, tidur saja bisa dihitung dalam ibadah. Nggih. Terus kemudian bagaimana sih pandangan Bapak dalam bulan Ramadan mengenai puasa? Ya, terima kasih. Alhamdulillah kita dipertemukan dengan bulan Ramadan dan kita bisa dan sanggup insya Allah selama 1 bulan penuh untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Bagi saya, bulan Ramadan itu menjadi salah satu bulan pengingat kepada kita akan arti penting waktu. Mengapa demikian? Karena sebenarnya sama seperti ibadah-ibadah yang lainnya seperti sholat, zakat, haji, dan sebagainya. Ketika kita berpuasa, kita juga terikat oleh waktu. Saat ini kita berpuasa di bulan Ramadan, sudah ditetapkan. Jadi ketika kita beribadah, melakukan puasa di bulan Ramadan ini, ada konsep waktu yang akan selalu kita amati, yang akan selalu kita rasa, yang mana konsep waktu itu akan memberikan pelajaran kepada kita bahwa memang ada keterkaitan antara ibadah dan waktu, dan betapa Islam selalu menjadikan waktu sebagai titik tolak bagi kita untuk melakukan ibadah. Sepertinya itulah sebab dalam Islam sendiri kita bisa menjumpai di dalam Quran, ada Quran surat Al-Asr yang menegaskan kepada kita akan arti penting waktu. Jadi berpuasa akan menghadapkan kita pada konsep waktu, dan tanpa kita sadari nanti kita akan belajar untuk berdisiplin, belajar untuk mematuhi hal-hal yang harus dilakukan ketika berpuasa dan yang lain sebagainya. Oke, jadi ibadah dalam Islam ini menurut Bapak Novan itu selalu terikat dengan waktu nih Pak. Betul. Terus kemudian bagaimana pandangan Bapak mengenai ibadah puasa jika kita tinjau dari sisi edukasi? Ya, sebenarnya tadi konsep waktu dalam berpuasa juga memiliki keterkaitan dari sisi edukasi. Ketika kita berpuasa, kita didisiplinkan kapan kita makan sahur, kita didisiplinkan kapan kita berbuka, dan sebagainya. Nah, itulah sebab ada yang mengatakan bahwa ketika kita berpuasa di bulan Ramadan ini, maka kita sedang memasuki bulan pendidikan, yang mana bulan Ramadan bisa dijadikan sebagai momentum bagi kita untuk mendidik diri kita ataupun untuk mendidik orang lain, dan khususnya bagi orang tua untuk mendidik anak-anaknya, terutama mendidik dengan materi-materi pendidikan agama. Khususnya bulan Ramadan ini bisa kita jadikan sebagai momentum, dalam tanda kutip lagi-lagi berhubungan dengan waktu, momentum yang tepat untuk mengajarkan anak melakukan sholat wajib. Ya. Oke, jadi dalam bulan Ramadan ini sebagai momentum bagi orang tua khususnya nih Pak, untuk mendidik anak-anaknya dalam beribadah. Terus kemudian sebaiknya sejak kapan orang tua itu mendidik anaknya untuk melaksanakan sholat Pak? Jika mengacu pada salah satu hadis Nabi, maka sebenarnya orang tua itu bisa mulai mengajarkan anaknya untuk sholat di usia 7 tahun. Murusi bianakum bisolati fisa bangisinin. Bahkan ada kelanjutannya wadribuhum 'alaiha fi asri sinin, yang artinya perintahkanlah anakmu untuk sholat di usia 7 tahun dan pukullah jika di usia 10 tahun belum mengerjakan sholat. Oke, terus kemudian
bagaimana sih Bapak memandang hadis yang sudah tadi Bapak bacakan? Ya, hadis itu memberikan penegasan kepada kita sebagai orang tua bahwa setidaknya maksimal di usia 7 tahun kita harus sudah mulai mengajarkan anak untuk melakukan sholat. Nah, berarti karena maksimal di usia 7 tahun, maka kita juga bisa mulai mengajarkan anak untuk melaksanakan sholat di usia 6 tahun, 5 tahun, 4 tahun, dan seterusnya. Namun kemudian perintah itu akan menjadi wajib untuk dilakukan oleh anak ketika anak berusia 10 tahun. Bahkan wadribuhum, jika tidak mau sholat, tidak mau mematuhi perintah orang tua untuk sholat, orang tua bisa memukul anak. Tetapi memukul di sini, memukul dalam tanda kutip. Jadi kita melihat memukul di situ sebagai bentuk pemberian punishment. Jadi bentuk pemberian shock terapi kepada anak, bukan memukul secara fisik. Harapannya adalah dengan punishment ataupun shock terapi tadi, anak jadi tergerak untuk mau melakukan sholat. Baik. Dalam hadis tersebut juga sudah dijelaskan bahwa makna dari pukulah itu makna tersirat nih Pak. Jadi sebagai bentuk punishment untuk anak tersebut. Terus kemudian kunci agar orang tua berhasil memanfaatkan momentum dalam bulan Ramadan ini. Oke, terkait dengan tadi, jadi bulan Ramadan ini kita bersama-sama dengan anak-anak kita melaksanakan ibadah puasa. Dan ini juga bisa dijadikan sekaligus sebagai momentum untuk mendidik anak-anak kita agar mau dan mampu mempraktekkan sholat dalam kehidupan sehari-harinya. Kunci dari keberhasilan ini adalah ada yang pertama pada pembiasaan. Kita sebagai orang tua tidak sekedar memerintahkan kepada anak untuk sholat, tetapi membiasakan anak bersama dengan kita untuk melakukan sholat, yaitu sholat berjamaah. Dan kemudian pembiasaan ini tentu akan lebih maksimal ketika dilakukan disertai dengan pemberian keteladanan. Ketika kita meminta anak untuk sholat, kita sendiri juga harus ikut sholat. Jadi kita memerintah sekaligus kita memberikan contoh. Harapannya anak akan tergugah. Oh, bukan hanya ayah saja yang sholat, bukan hanya ibu saja yang sholat. Saya juga harus ikut sholat seperti mereka. Sehingga suatu saat tanpa diberi perintah, anak akan terbiasa untuk melakukan sholat. Oke, baik. Tadi semuanya sudah dijelaskan oleh Bapak Novan yang begitu jelas, begitu membuat kami paham. Tentunya saya sendiri sebagai calon orang tua Pak, bagaimana kita memanfaatkan bulan Ramadan ini untuk mendidik anak tersebut untuk melaksanakan sholat, puasa, dan ibadah-ibadah lainnya. Mungkin itu saja dari kami. Terima kasih Bapak Novan yang sudah menyempatkan hadir dalam podcast kali ini. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.